Diana duduk di sudut ruang tamu yang remang, memandang suaminya, Dewa, yang duduk di sofa di seberangnya. Di tangan Dewa, ponsel itu tampak seperti dunia yang lebih menarik daripada kenyataan di sekelilingnya. Mata Dewa, yang biasanya cerah dan penuh perhatian, kini terfokus penuh pada layar ponsel, seakan-akan apapun yang terjadi di dunia nyata bukanlah hal yang penting. Diana tak bisa menahan perasaan cemas yang muncul dalam dirinya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa dia pahami, dan itu terasa seperti jarum yang perlahan-lahan menusuk jantungnya. Di belakang mereka, anak-anak mereka bermain dengan ceria, tertawa dan saling berebut mainan. Seperti sebuah ironi, kegembiraan yang mereka ciptakan hanya membuat jarak di antara Diana dan Dewa semakin terasa. Dewa, yang dulu selalu menjadi sosok yang penuh perhatian, kini begitu terasing dalam dunianya sendiri. Diana merasakan itu semua, meskipun ia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini hanyalah halusinasi. Namun, semakin lama, perasaan kosong itu semakin jelas. Diana memandang suaminya dengan tatapan yang tak terdefinisikan. Dulu, Dewa adalah pria yang selalu ada untuknya, suami yang selalu mendengarkan, teman hidup yang selalu mengerti. Setahun yang lalu, mereka adalah pasangan yang tampak sempurna. Cinta mereka adalah cerita yang indah, dan rumah mereka penuh dengan kebahagiaan. Namun, hari ini, kebahagiaan itu terasa seperti kenangan yang pudar, seperti lukisan yang mulai memudar oleh waktu. Diana merasakan sebuah jarak yang tak terkatakan. Tidak ada lagi pelukan hangat setelah hari yang panjang, tidak ada lagi senyum yang tulus ketika mereka saling bertatapan. Yang ada hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Tidak ada percakapan yang berarti, hanya kalimat-kalimat biasa yang diucapkan tanpa ada rasa di dalamnya. Dewa lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya, sesekali mengalihkan pandangannya ke Diana, tetapi itu hanya sesaat. Ia seperti sedang berada di dunia yang berbeda. Diana ingin berbicara, ingin mengatakan bagaimana perasaannya, bagaimana hatinya terasa terbelah karena ketidakpedulian Dewa. Tetapi, setiap kali ia membuka mulut, Dewa selalu mengalihkan perhatian. Kadang ia berkata, nanti kita bahas, ya, atau aku capek, mungkin lain kali. Kadang-kadang, ia hanya memberikan senyuman kecil, yang lebih mirip dengan senyuman terpaksa, sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Diana tak tahu apakah Dewa masih peduli padanya, atau bahkan tahu betapa terluka dirinya. Malam itu, suasana di rumah terasa berbeda. Ruangan yang biasanya penuh dengan tawa dan obrolan, kini hanya diisi oleh suara anak-anak yang bermain dan suara jari Dewa yang mengetik cepat di layar ponselnya. Diana merasa seperti penonton di rumah sendiri, menatap suaminya yang berubah tanpa bisa melakukan apa-apa. Sepertinya, ia terjebak dalam sebuah rutinitas yang monoton, berulang, dan semakin menyesakkan. Diana menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, kehidupan mereka tidak selalu sempurna. Setiap pernikahan pasti mengalami pasang surut. Namun, yang ia rasakan kini jauh lebih dari sekadar kesulitan yang bisa mereka atasi bersama. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seperti sebuah jembatan yang tiba-tiba runtuh, meninggalkan kedua ujungnya terpisah begitu jauh. Tahun-tahun pernikahan mereka seakan terabaikan begitu saja. Dulu, saat pertama kali mereka menikah, Diana merasa seperti hidupnya baru dimulai. Dewa adalah pria yang penuh cinta dan perhatian. Mereka merencanakan masa depan bersama, berbicara tentang impian-impian mereka, membangun rumah yang penuh cinta. Diana merasa seperti wanita yang paling beruntung, memiliki suami yang begitu peduli dan cinta. Namun, sekarang, impian itu terasa seperti sebuah bayangan yang hilang. Segala yang dulu terasa begitu nyata kini terasa kabur. Setiap detik yang berlalu hanya menambah rasa cemas di dalam dada Diana. Ia merasa seperti seorang pelayan di rumah sendiri, lebih banyak mengurus segala hal sementara Dewa lebih banyak menghabiskan waktunya dengan dunia digital yang entah apa. Diana berusaha untuk mengingat bagaimana rasanya menjadi istri yang dicintai. Tetapi,
Semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa perasaan itu perlahan menghilang. Di luar, angin malam berhembus sepoi-sepoi, menerobos masuk melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Suara anak-anak yang tertawa di belakang, meskipun terdengar riang, tak bisa mengusir kesepian yang mulai menyelimuti hati Diana. Bagaimana bisa, di tengah kebahagiaan yang tampak, ia merasa lebih terasing daripada sebelumnya. Ketika anak-anak mulai tidur, Diana kembali mendekat ke Dewa. Ia duduk di sampingnya, mencoba untuk memulai percakapan. "Mas," ujarnya pelan, suara sedikit gemetar, "kenapa kita jadi seperti ini?" Dewa hanya mendongak sebentar, memberikan senyum tipis yang tak berdaya. Ia menatap Diana sejenak, kemudian kembali fokus pada ponselnya. "Aku capek, Diana. Jangan ganggu aku dulu," katanya, suara datar. Tanpa menunggu respon, ia kembali tenggelam dalam dunia ponselnya, seolah-olah kehadiran Diana tidak lagi berarti. Diana merasa ada sesuatu yang semakin terlepas dari genggamannya. Perasaan kesepian itu semakin dalam, semakin nyata. Ia menundukkan kepala, menatap tangan yang menggenggam erat baju tidurnya. Rasanya seperti ada ratusan kata yang ingin keluar dari bibirnya, tapi semuanya terjebak, tak bisa diucapkan. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat berbicara dengan sahabatnya, Anita. Ia bercerita tentang betapa kosongnya hatinya, tentang betapa sepi hidupnya meski ada Dewa di rumah. Anita, yang selalu menjadi tempat curhatnya, memberikan nasihat yang terasa menenangkan, meskipun tak bisa menghapus rasa sakit yang semakin menggerogoti. "Perasaan itu bisa datang karena banyak hal, Diana," kata Anita dengan lembut. "Mungkin kamu butuh lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri. Atau mungkin kamu dan Dewa perlu berbicara, membuka hati satu sama lain." Diana mengangguk pelan, mencoba percaya bahwa mungkin percakapan dengan Dewa akan membawa perubahan. Namun, kenyataan yang ia hadapi setiap hari semakin menambah keyakinannya bahwa komunikasi mereka semakin menipis. Kata-kata itu hanya menjadi angin lalu, hilang begitu saja tanpa makna yang mendalam. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang kian menyesakkan. Semakin ia mencoba untuk mencari cara agar mereka bisa kembali seperti dulu, semakin ia merasa terjebak dalam rutinitas yang semakin sulit untuk dilewati. Diana tahu, jika mereka tak segera mengatasi masalah ini, hubungan mereka akan semakin jauh dari harapan. Namun, di balik perasaan itu, ada sesuatu yang lebih besar yang mulai mengancam, kehadiran orang tua Diana, Mama Sari, yang tinggal bersama mereka. Namun, ada satu hal yang semakin mengganggu pikirannya, kehadiran Mama Sari, ibunya sendiri. Mama Sari yang seharusnya menjadi sosok yang membantu dan memberi dukungan, kini tampak seperti menjadi bagian dari masalah yang semakin rumit. Ketika Mama Sari pertama kali datang untuk tinggal bersama mereka, Diana merasa sangat terbantu. Dengan dua anak kecil, yang masih membutuhkan perhatian penuh, kehadiran ibunya membuat segala sesuatu terasa sedikit lebih ringan. Diana merasa ia bisa sedikit lebih tenang, memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi, kehadiran Mama di rumah mereka perlahan-lahan mulai menambah ketegangan. Diana mulai merasakan ada yang aneh. Mama, yang dulunya selalu mendukungnya, kini tampak lebih sering berdekatan dengan Dewa, memberikan perhatian lebih pada suaminya, memberikan perhatian lebih pada anak-anak, dan sedikit demi sedikit, Diana merasa ia terabaikan. Mereka berbicara lebih lama dari yang seharusnya, sering berbincang dalam nada yang lebih akrab. Bahkan, kadang-kadang Diana melihat mereka saling tertawa dan berbagi cerita dengan cara yang terlalu dekat. Diana berusaha menahan perasaan curiganya, tetapi semakin lama, perasaan aneh itu semakin tak bisa ditangkal. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, pikir Diana. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya perasaan yang berlebihan, tetapi saat-saat kecil yang aneh semakin terasa. Dewanya semakin sering terlihat bersama Mama, berbicara dalam nada yang lebih akrab daripada biasanya. Diana mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Tapi semakin lama, ia mulai merasa ada yang tak beres. Sebuah ketegangan yang tak bisa ia jelaskan,
namun jelas terasa setiap kali ia melihat Dewa dan ibunya saling bertatap dengan cara yang berbeda. Diana ingin mempercayai suaminya, ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasi semata. Namun, hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Keheningan itu semakin menyesakkan, seiring waktu yang terus berjalan. Diana merasa seperti ia hidup di dalam dunia yang semakin gelap, terasingkan dari orang yang seharusnya menjadi teman hidupnya. Ia tak tahu bagaimana mengembalikan segalanya seperti dulu. Diana sedang berdiri di depan jendela, menatap keluar, melirik ke arah halaman rumah yang sepi. Ada rasa hampa yang menggerogoti dirinya. Dunia luar tampak begitu jauh, tetapi kenyataan di dalam rumah ini semakin menghimpitnya. Setiap hari ia merasakan hal yang sama, setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Dunia yang ia kenal mulai tampak berbeda, dan semakin aneh, seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan yang selama ini ia percayai. Namun kini, dunia yang ia kenal terasa seperti sebuah ilusi yang perlahan memudar. Diana merasakan dirinya semakin terisolasi, terasing di rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah ini terasa seperti bayangan dari sesuatu yang pernah ada, yang dulu penuh dengan kegembiraan, cinta, dan rasa kebersamaan. Tetapi sekarang, semuanya terasa hampa, seperti sebuah lukisan yang warnanya mulai luntur. Dewa, suaminya, yang dulu selalu menjadi tempat ia bernaung, kini terasa seperti seorang asing. Ia mengingat betul bagaimana dulu Dewa selalu ada di sisinya, menjadi teman hidup yang sejati, yang selalu memperhatikan setiap detail hidup mereka. Dewa yang dulu adalah pria yang akan mendengarkan keluhannya, yang akan menenangkannya ketika dunia terasa begitu berat. Tetapi sekarang, Dewa lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, lebih tertarik pada dunia maya daripada berbicara dengan Diana. Lebih sibuk dengan urusan yang tak jelas daripada memperhatikan keluarga yang mereka bangun bersama. Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika orang tua Diana, Mama Sari, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Diana merasa sangat terbantu dengan kehadiran ibunya, terlebih setelah anak-anak mereka semakin besar dan butuh perhatian ekstra. Mama Sari, meski sudah berusia hampir 60 tahun, masih penuh energi dan tanggung jawab. Ketika ia datang, Diana merasa seperti mendapatkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk mengatur rumah tangga mereka yang semakin sibuk. Mama Sari memang selalu menjadi sosok yang ramah, ceria, dan penuh perhatian. Ia selalu tahu cara meringankan beban Diana, membantu di dapur, mencuci pakaian, merawat anak-anak mereka. Dewa, suami Diana, pun merasa terbantu dan lebih fokus pada pekerjaannya. Kehadiran Mama awalnya menjadi berkah besar bagi keluarga mereka. Diana merasa lebih ringan, dan rasanya semua bisa lebih teratur. Namun, semakin lama, Diana mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Awalnya, hanya sedikit perasaan tidak nyaman yang ia rasakan. Sesuatu yang ia anggap sebagai kebetulan. Mungkin karena rumah mereka jadi lebih ramai, atau mungkin ia hanya merasa cemas. Tetapi semakin lama, perasaan itu semakin mengganggu, seperti bayangan yang perlahan mulai menyusup ke dalam hidupnya. Bayangan yang semakin jelas, semakin nyata, dan semakin tak terelakkan. Semenjak orang tua Diana tinggal di rumah mereka, Diana merasa ada yang berubah dalam hubungan rumah tangga mereka. Dewa yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian kini semakin sering terperangkap dalam dunia kerjanya, sementara ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang keluarga dengan Mama Sari. Awalnya, Diana hanya menganggapnya sebagai hal biasa, ibu dan suami yang berbicara santai setelah seharian bekerja. Namun lama-kelamaan, ada sesuatu yang terasa janggal. Mama, yang biasanya tidak begitu memperlihatkan kedekatannya dengan orang lain, kini tampak lebih sering duduk berdua dengan Dewa. Mereka berbicara pelan-pelan, seolah sedang berbagi rahasia, dengan seringnya Mama meletakkan tangannya di tangan Dewa saat berbicara. Tangan Mama yang lembut itu menyentuh tangan Dewa dengan cara yang lebih dekat daripada yang pernah Diana lihat sebelumnya. Mama tidak pernah bersikap seperti itu, bukan pada suami anaknya,
setidaknya bukan seperti ini. Diana, yang awalnya berusaha untuk mengabaikan perasaan curiganya, akhirnya mulai merasakan gelisah yang semakin besar. Ketika Dewa dan Mama tertawa bersama di ruang keluarga, atau ketika mereka berbincang-bincang tanpa ada perhatian pada dirinya, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi ia tidak bisa menempatkan jarinya pada penyebab pasti dari kegelisahannya. Apa yang terjadi? Diana sering bertanya pada dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat Dewa dan Mama berbicara, hatinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang memekik dalam dirinya, mengatakan bahwa ada yang salah, meskipun tak ada yang benar-benar terjadi yang bisa ia buktikan. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba untuk berpikir rasional, tetapi perasaan ini, perasaan cemas, gelisah, dan takut, semakin membesar. Ia mencoba berbicara dengan Dewa, bertanya apakah ada yang tidak beres, tetapi Dewa selalu menjawab dengan senyum tipis, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Diana berusaha untuk meyakini kata-kata itu, mencoba untuk percaya bahwa ia hanya terlalu sensitif dan terlalu mencurigai. Namun, seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa terabaikan. Dewa semakin sibuk dengan pekerjaannya, dengan dunia di luar rumah, dan Mama semakin terlibat dalam kehidupan mereka. Diana merasa seperti dirinya bukan lagi bagian dari kehidupan suaminya. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, Diana duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah lampu yang redup. Ia mendengar suara tawa lembut dari ruang keluarga. Dewa dan Mama sedang duduk bersama, berbincang dengan penuh keceriaan. Sesekali, terdengar suara Mama yang tertawa dengan lepas, suara yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Diana tidak bisa tidak merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam suara itu, seperti ada kehangatan yang mengalir antara mereka berdua. Dengan langkah pelan, Diana mendekat ke pintu ruang keluarga. Di sana, ia melihat Dewa dan Mama duduk bersebelahan di sofa, berbicara dengan mesra, tangan Mama diletakkan di atas tangan Dewa. Ada keakraban yang terasa begitu jelas, begitu dekat, begitu mengganggu. Diana merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan yang sulit untuk ia deskripsikan, tetapi perasaan yang begitu kuat, begitu nyata. Ada perasaan yang mengiris hatinya, seperti ada sesuatu yang sangat pribadi antara mereka yang tidak seharusnya ia saksikan. Tanpa berpikir panjang, Diana mundur perlahan, berusaha untuk menenangkan diri. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa ia mengawasi mereka. Namun, hatinya tak bisa berhenti berdebar, dan pikiran-pikirannya semakin kacau. Apa yang sebenarnya terjadi antara Mama dan Dewa? Apakah ia hanya berlebihan, atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan? Hari-hari setelah kejadian itu semakin berat bagi Diana. Ia merasa semakin terpinggirkan, semakin tidak dihargai. Hubungannya dengan Dewa semakin renggang, dan kehadiran Mama semakin mengisi setiap sudut rumah mereka. Diana merasa terperangkap dalam kebisuan yang membelenggu, terperangkap dalam rumah yang dulu terasa seperti tempat yang penuh dengan kasih sayang, tetapi kini terasa semakin asing. Ia mencoba berbicara lagi dengan Dewa, tetapi selalu ada jarak di antara mereka. Ketika ia berbicara tentang perasaannya, Dewa hanya memberikan senyum dingin dan menjawab, "Kamu hanya terlalu cemas, Diana. Ibu Sari hanya ingin membantu kita." Namun, kata-kata itu tidak bisa menenangkan Diana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan seorang ibu yang datang untuk membantu anaknya. Ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan, sebuah sensasi yang sangat kuat, yang menyelimuti suasana rumah mereka. Ada sesuatu yang hilang, dan Diana merasa semakin terasing. Keberadaan Mama Sari yang dulu dianggap sebagai berkah kini terasa seperti beban. Ia mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi menjadi pusat perhatian Dewa. Mama tampaknya telah mengisi kekosongan yang ada, sementara Diana semakin merasa seolah-olah ia hanya menjadi pelengkap di dalam rumah yang dulunya penuh dengan cinta dan tawa. Di malam yang lain, Diana berdiri di depan pintu kamar tidur mereka, mendengarkan percakapan dari balik pintu. Suara Dewa dan Mama masih terdengar di ruang keluarga,
namun kali ini terdengar lebih dekat, lebih dalam. Diana merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Ketika ia membuka pintu dengan pelan, ia melihat Dewa dan Mama sedang duduk berdua di sofa, dan kali ini, tangan Mama benar-benar menyentuh lengan Dewa. Ada percakapan yang lebih mendalam, lebih pribadi, dan Diana merasa dirinya semakin terasing. Ia tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bahkan lebih bingung dengan perasaan yang semakin intens. Keberadaan Mama kini tidak hanya terasa sebagai seorang ibu yang membantu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Diana merasa dirinya semakin hilang, semakin tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, Diana merasa semakin bingung, semakin cemas. Ia tidak tahu harus mencari jawaban di mana, atau pada siapa. Ia tahu ia harus berbicara dengan Dewa, tetapi ia juga takut jika jawaban yang ia dapatkan akan semakin menjauhkan mereka. Sebuah pertanyaan besar terus menggantung di pikirannya. Apa yang sedang terjadi di balik kedekatan yang semakin jelas antara Dewa dan Mama? Diana tahu, sesuatu harus segera berubah. Tetapi ia belum tahu bagaimana atau kapan perubahan itu akan datang. Hari itu terasa begitu biasa bagi Diana. Tidak ada yang istimewa dalam rutinitasnya yang sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari, dengan anak-anak yang semakin tumbuh besar, rumah yang selalu membutuhkan perhatian, dan tugas-tugas rumah tangga yang tak pernah habis. Seperti biasa, dia menghabiskan waktu di pasar untuk membeli bahan makanan, berkeliling mengurus berbagai hal yang perlu dilakukan. Hari ini, dia pulang lebih cepat dari biasanya. Keheningan rumah menyambutnya begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang tidak beres meskipun tidak ada tanda-tanda nyata yang terlihat. Begitu sampai di depan pintu, Diana merasa sedikit lega. Anaknya sudah tidur, dan rumah tampak tenang. Tidak ada tawa riang, tidak ada suara berlarian dari anak-anak, hanya kesunyian yang menggelayuti setiap sudut ruangan. Namun, entah mengapa, hatinya terasa sedikit berat, seolah ada sesuatu yang hilang dari rumah mereka. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Dengan langkah hati-hati, ia melewati ruang keluarga menuju ruang tamu. Pada detik itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di depan pintu ruang tamu yang sedikit terbuka, Diana melihat dua sosok yang tidak seharusnya ada di sana. Dewa, suaminya, duduk di sofa, sementara ibu kandungnya duduk di sampingnya. Mereka berbicara pelan, dan meskipun suara mereka tidak terdengar jelas, ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuat Diana merasa tidak nyaman. Seperti ada sebuah dunia yang sedang terbentuk di sana, antara Dewa dan Ibu Sari, sebuah dunia yang seharusnya tidak ada, tidak pernah ada, di antara mereka. Diana berhenti di tempatnya, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang terasa aneh. Mengapa Dewa dan Ibu Sari begitu dekat? Mengapa mereka berbicara dengan tatapan seperti itu, tatapan yang lebih dari sekadar hubungan ibu anak? Diana berdiri di sana, mencoba memahami apa yang ia lihat, tetapi hatinya sudah dipenuhi rasa curiga yang tak bisa ia jelaskan. Tanpa ia sadari, napasnya menjadi terengah-engah, dan jari-jarinya gemetar. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ia menggerakkan kakinya perlahan mendekati pintu, mencoba untuk lebih jelas melihat apa yang sedang terjadi di dalam hatinya, ada bisikan yang semakin kuat, yang mengatakan bahwa ia harus pergi, jangan melihat lebih jauh, jangan biarkan hatinya semakin terluka. Tapi rasa ingin tahu yang mengguncang tubuhnya membuatnya memutuskan untuk membuka pintu sedikit lebih lebar. Begitu pintu terbuka, apa yang dilihatnya membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di hadapannya, Ibu Sari sedang memeluk Dewa dengan erat, tubuh mereka begitu dekat, hampir tidak ada jarak di antara keduanya. Wajah mereka, yang seharusnya jauh dari satu sama lain, kini hampir bersentuhan, seperti ada dunia yang baru terbentuk antara mereka, sebuah dunia yang sangat pribadi. Dan dunia itu begitu asing, begitu tidak dikenalnya. Diana merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Apa yang kalian lakukan? Suara Diana keluar begitu pecah, penuh amarah dan kekecewaan yang tak terhingga.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti serpihan dari hati yang hancur. Dewa dan Ibu Sari terkejut. Mereka tampak seperti dua orang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang sangat salah. Dewa dengan cepat melepaskan pelukan itu, seolah berusaha menyembunyikan perbuatannya, tetapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah yang begitu mendalam. Tatapan Dewa kosong, bingung, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. Mama, yang sebelumnya tampak begitu percaya diri, kini terdiam. Matanya terbuka lebar, bingung, dan ketakutan. Ia tampak seperti orang yang tersandung jebakan yang tidak pernah ia duga. Tidak ada penjelasan yang bisa keluar dari mulutnya. Tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan dirinya atau situasi ini. Diana, yang merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa menahan lagi perasaan yang telah menumpuk begitu lama. Semua kebohongan yang diselimuti dengan senyum manis, semua janji yang dibuat dan diabaikan, kini terungkap di depan matanya dalam bentuk yang paling memalukan. Suaminya, Dewa, yang seharusnya menjadi pelindungnya, ternyata telah mengkhianatinya dengan cara yang paling tak terduga, dengan ibu kandungnya sendiri. Diana merasakan dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menghalangi napasnya. Air mata mulai mengalir begitu saja, tetapi ia merasa seperti kehilangan semua kekuatan untuk berteriak, atau bahkan untuk bertanya lebih lanjut. Hanya ada keheningan yang begitu berat, dan rasa sakit yang menyelubungi setiap inci tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Diana berbalik dan berlari keluar dari rumah. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Semua jalan terasa gelap, semua tempat terasa asing. Tetapi yang ia tahu, ia tidak bisa tinggal di sana, di rumah yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Di rumah yang dulu adalah tempat paling aman untuk dirinya, di mana ia dulu merasa dicintai, dihargai, dan terlindungi. Kini, rumah itu menjadi tempat yang penuh dengan kebohongan, kebingungan, dan rasa sakit yang mendalam. Di luar rumah, udara malam yang dingin menyambutnya. Diana tidak tahu berapa lama ia berjalan, tanpa tujuan, hanya ingin melarikan diri dari kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Di dalam dirinya, ada pergulatan antara rasa marah yang membara, kebingungan yang mendalam, dan kehancuran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suaminya, Dewa, dan ibunya, dua orang yang selama ini ia percayai dan cintai, telah merusak semuanya. Dunia yang ia kenal hancur dalam sekejap. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin jauh dari kenyataan yang dulu ia kenal. Setiap detik yang berlalu menambah beban di hatinya, membuatnya semakin terjepit dalam rasa sakit yang tak bisa ia hilangkan. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan kebohongan yang begitu dalam, dan ia tak tahu bagaimana cara untuk keluar dari sana. Sejak saat itu, dunia Diana berubah selamanya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang dulu ia rasakan di rumah itu. Tidak ada lagi tawa riang anak-anak, tidak ada lagi pelukan hangat dari Dewa. Semua itu kini menjadi kenangan yang hanya akan menyakitkan setiap kali ia mengingatnya. Perasaan itu, perasaan dikhianati, disakiti, dan diperlakukan seperti orang asing oleh orang yang paling ia percayai, menghantuinya di setiap langkahnya. Diana tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini. Apa yang harus ia katakan pada anak-anaknya? Apa yang harus ia katakan kepada orang-orang yang ia cintai, kepada teman-temannya, yang selama ini mungkin melihat keluarganya sebagai contoh kebahagiaan? Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa memaafkan Dewa dan Mama? Bagaimana ia bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah mengkhianatinya, berbuat sesuatu yang sangat terlarang di balik punggungnya, dan sekarang tampaknya tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Sementara itu, Dewa dan Mama tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka berdua terjebak dalam kebohongan yang mereka buat, dalam perasaan bersalah yang begitu mendalam. Dewa merasa cemas, tetapi ia tidak tahu bagaimana menjelaskan segalanya pada Diana. Mama, yang seharusnya menjadi figur pelindung bagi Diana, kini terperangkap dalam tindakan yang tak bisa ia benarkan. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Namun, mereka tetap berharap,
meskipun tak ada harapan yang tampaknya mungkin. Namun, Diana tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu terlalu dalam untuk disembuhkan begitu saja. Setiap kali ia mengingat kembali apa yang terjadi, hatinya seperti tertusuk kembali. Bahkan saat dia mencoba melanjutkan hidupnya, dunia seolah tidak lagi memberikan ruang untuknya. Dunia itu telah dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai, dan meskipun dia mencoba untuk bangkit, luka itu tetap ada, mengingatkannya setiap hari bahwa segala sesuatu yang ia cintai bisa hancur begitu cepat. Di luar sana, dunia terus berputar, tetapi bagi Diana, waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa seperti beban yang harus ia bawa sendiri. Ia tidak tahu bagaimana akhirnya akan berakhir, tetapi satu hal yang pasti, dunia yang ia kenal dan cintai tidak akan pernah sama lagi. Berita itu menyebar seperti api yang melalap habis setiap kata, setiap bisikan, hingga tak ada yang tersisa selain abu dari kenyataan yang tak terelakkan. Semua yang terjadi, yang seharusnya hanya diketahui oleh mereka yang terlibat, akhirnya menguap menjadi gosip yang tak bisa dibendung. Warga yang dulu begitu menghormati keluarga Diana, kini menganggap mereka sebagai simbol dari segala pengkhianatan yang menyakitkan. Di setiap sudut kota, di antara pembicaraan pasar dan perbincangan santai di warung kopi, tak ada yang bisa menghindari kisah yang memilukan ini. Dewa dan Mama Sari, dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat Diana bergantung, kini menjadi simbol dari sebuah kebohongan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Suaminya dan ibunya, keduanya telah menghancurkan segala yang pernah Diana percayai. Mereka berdua, yang dulunya menjadi fondasi dari hidupnya, kini seakan menjadi runtuhan yang menimpanya tanpa ampun. Diana mendengar namanya disebut-sebut di mana-mana, wajahnya muncul di setiap percakapan, tetapi tidak ada yang menawarkan kata-kata penghiburan. Sebaliknya, ia dipenuhi oleh pandangan mata yang penuh penilaian. Di rumah, Diana berusaha menahan air mata. Anak-anaknya, yang tak tahu apa-apa, terus bermain seperti biasa. Mereka tidak mengerti, dan Diana ingin mereka tetap tak mengerti, setidaknya untuk saat ini. Ia ingin melindungi mereka, meskipun hatinya terasa teriris. Begitu banyak yang ingin ia katakan, begitu banyak yang ingin ia ungkapkan, tetapi lidahnya terasa keluh, tak mampu mengucapkan kata-kata yang bisa menjelaskan segala kejamnya kenyataan yang tengah terjadi. Setiap kali ia melihat anak-anaknya bermain ceria, hatinya terasa hancur semakin dalam, memikirkan masa depan mereka yang kini terancam oleh kebohongan dan pengkhianatan. Seperti biasa, Dewa pulang lebih larut malam, seolah ia ingin menghindari kenyataan yang ada di rumahnya. Ia sering keluar, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, atau sekadar mencari alasan untuk tidak berada di rumah. Diana sudah tidak bisa lagi merasakan kedekatan yang dulu begitu ia nikmati bersama suaminya. Dewa tampaknya lebih banyak berbicara tentang pekerjaan dan kesibukan yang seharusnya ia tangani, namun Diana tahu ada sesuatu yang berbeda. Ada yang mengganjal di dalam hatinya, dan meskipun ia berusaha keras menutupinya, perasaan itu tak bisa ia sembunyikan lagi. Akhirnya, setelah berhari-hari berusaha menghindar, Dewa duduk di hadapan Diana, wajahnya penuh dengan penyesalan. Matanya merah, seperti seseorang yang telah menangis lama, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak bisa memperbaiki apapun. Diana, aku tahu, aku telah membuat kesalahan besar. Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Dewa berkata dengan suara bergetar, tangannya terulur ke arah Diana, namun ia menariknya kembali, seolah takut jika Diana menolaknya. Diana menatap suaminya dengan kosong. Kata-kata itu, maaf, terasa sangat tidak berarti. Bagaimana bisa maaf itu memperbaiki semuanya? Bagaimana bisa kata-kata itu membalikkan waktu, menghapus luka yang sudah tergores begitu dalam di hatinya? Dia ingin berteriak, ingin menghentikan Dewa dari berbicara lebih jauh, tetapi rasanya suaranya terjebak di tenggorokannya. Maaf, Diana akhirnya berbicara, suaranya serak, seperti ada sesuatu yang tercekat di dadanya. Kata maafmu itu tidak bisa mengembalikan apa yang telah kau rusak, Dewa.
tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kau telah mengkhianatiku. Bersama ibu kandungku sendiri. Dewa menunduk, mencoba menghindari tatapan tajam Diana. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, dan meskipun ia ingin meminta pengampunan, ia tahu bahwa itu hampir mustahil. Ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki perbuatannya. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi, apa yang sudah mereka lakukan. Sementara itu, Ibu Sari, yang duduk terdiam di sudut ruang tamu, hanya bisa menangis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan segala yang terjadi. Sejak pertama kali Dewa datang dengan permintaan maaf, ia merasa terperangkap. Rasa bersalah begitu mencekam, tetapi ia tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini. Ia merasa begitu malu, begitu terhina, dan lebih buruk lagi, ia merasa seolah-olah ia telah kehilangan dua orang yang paling penting dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi menjadi ibu yang dihormati, ia tidak bisa lagi menjadi nenek yang penuh kasih sayang. Ia hanya bisa menunduk, mencoba melupakan kenyataan yang ia bawa sendiri. Diana menatapnya, mencoba memahami perasaan ibu yang ada di depannya, tetapi ia tidak bisa. Tidak ada lagi ruang untuk pengertian di hati Diana. Apa yang Ibu Sari lakukan adalah tindakan yang tak terampuni. Seorang ibu seharusnya menjadi pelindung, bukan pengkhianat. Seorang ibu seharusnya mendukung anaknya, bukan menghancurkan hidupnya. Dan Mama, yang selama ini ia percayai, kini telah mengingkari segala yang ia ajarkan kepadanya. Diana, tolong, maafkan Mama. Suara Ibu Sari terputus, tangisannya semakin keras. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Jangan, potong Diana dengan suara yang penuh kebencian. Jangan minta maaf. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Diana berdiri, mencoba menenangkan diri, meskipun jantungnya terasa seperti mau meledak. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap bagian dari tubuhnya ingin berlari, ingin menghindar, tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Mereka butuh ayah dan nenek mereka. Mereka masih kecil, dan Diana merasa terperangkap dalam dilema yang tak terpecahkan. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semuanya, berlari jauh dari semuanya, meninggalkan kenangan yang menggerogoti hatinya. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa anak-anaknya membutuhkan stabilitas, mereka membutuhkan kasih sayang dari orang yang mereka cintai. Namun, saat itu, yang paling membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Tidak ada yang bisa ia percaya, bahkan dirinya sendiri. Diana merasa seperti sebuah cangkang kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan arah. Semuanya terasa kabur, terdistorsi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dewa, yang semakin cemas dengan sikap Diana, mencoba mendekat, tetapi Diana mundur beberapa langkah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Diana. Aku mencintaimu, aku hanya salah, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dewa berkata, suara penuh penyesalan. Tidak, Mas, jangan katakan itu, jawab Diana dengan tegas, meskipun ia hampir tidak bisa mengendalikan suara yang serak. Jangan katakan apa-apa lagi. Kata-katamu itu tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kita sudah tidak ada lagi. Dewa diam, tidak bisa berkata-kata. Ia tahu, dengan segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan, ia telah menghancurkan segalanya. Diana merasa hatinya semakin hancur. Segala yang dulu dia percayai, segala yang dianggap sebagai rumah yang penuh cinta, kini hanya menjadi puing-puing dari sebuah kenangan yang tak lagi berarti. Kepercayaan, cinta, dan rasa aman yang ia rasakan selama bertahun-tahun telah hilang begitu saja. Kini, ia hanya bisa memandang masa depan yang kabur, tanpa arah. Di luar, dunia terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam hatinya, Diana merasa terjebak di dalam ruang yang penuh dengan bayang-bayang kebohongan yang tak bisa ia lepaskan. Kini, tak ada lagi harapan. Hanya ada luka yang dalam, yang semakin dalam setiap kali ia mencoba menyembuhkan diri. Tetapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sementara Dewa dan Ibu Sari, meskipun merasa bersalah dan hancur, tidak tahu bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Tidak ada jalan kembali, hanya ada jalan yang semakin gelap. Mereka tahu bahwa mereka telah merusak hidup Diana, dan meskipun mereka berusaha meminta maaf, pengkhianatan mereka telah meninggalkan bekas yang tak bisa terhapus. Tapi kehidupan harus terus berjalan. Keputusan yang telah diambil tidak bisa dibatalkan. Setiap perbuatan, setiap keputusan, selalu ada akibatnya. Dan Diana, meskipun merasa terhancurkan, harus menemukan caranya untuk bertahan dan melangkah maju. Karena meskipun dunia di sekitarnya runtuh, anak-anaknya masih membutuhkan dirinya. Bertahun-tahun setelah peristiwa yang mengguncang hidupnya, Diana perlahan mulai merangkak keluar dari bayang-bayang luka. Kebenaran yang menorehkan bekas tak terhapuskan di hatinya kini telah memudar, meski tak pernah benar-benar hilang. Kehidupan yang semula terasa gelap dan hampa kini mulai menunjukkan sedikit sinar, meski itu bukan sinar yang bisa menghapus semua rasa sakit, namun cukup untuk memberi harapan. Diana duduk di meja kerjanya, di ruang tamu yang sederhana, di tengah tumpukan pekerjaan desain grafis yang telah menyibukkannya beberapa tahun terakhir. Komputer di depannya menyala dengan berbagai proyek freelance yang masuk, dan meskipun kadang lelah, ia merasa hidup. Ketika ia pertama kali memutuskan untuk bekerja sebagai desainer grafis setelah perceraiannya, rasanya seperti berusaha menyalakan api di tengah angin yang keras. Tak mudah bagi seorang ibu dengan 2 anak untuk membangun karir baru. Namun, Diana tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan. Ia harus maju, dan perlahan-lahan, ia berhasil. Pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan lebih. Diana bisa membayar tagihan tanpa khawatir, bisa membeli pakaian yang dibutuhkan anak-anaknya tanpa bertanya-tanya lagi apakah uangnya cukup. Lebih dari itu, dia merasa dirinya kembali hidup. Ia tidak lagi hanya menjadi sosok ibu yang terjebak dalam rutinitas, tapi seorang wanita yang mulai menemukan semangatnya kembali. Ia menyukai pekerjaannya, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan sebelum segala peristiwa buruk itu terjadi. Namun, perjalanan hidup yang penuh kebahagiaan itu tetap dibayangi oleh kenangan kelam. Dewa, mantan suami yang pernah menjadi pusat dunia Diana, kini hanya tinggal sebagai bayangan dari masa lalu yang ia coba untuk lupakan. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Dewa pergi meninggalkan rumah. Mencari kehidupan baru, menghindari kenyataan yang ia buat sendiri. Keputusan itu, meskipun tampaknya memberi kebebasan, tidak pernah benar-benar membebaskan Dewa dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Hidupnya berubah drastis setelah meninggalkan rumah. Tidak ada lagi kenyamanan hidup seperti yang pernah ia rasakan di masa lalu. Pekerjaan yang dulu ia miliki hilang begitu saja, dan tanpa dukungan orang-orang terdekat, Dewa mulai merasakan bagaimana beratnya hidup tanpa fondasi yang kuat. Teman-temannya menjauh, dan satu persatu orang yang dulu ia anggap penting, memutuskan hubungan dengannya. Karma datang menghampiri dengan cara yang tak terduga, dan Dewa harus menghadapi kesulitan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun ia merasa kehilangan segala sesuatu yang berharga, rasa penyesalan yang paling mendalam adalah kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidup orang yang dulu begitu ia cintai, Diana. Namun, meski hidupnya tidak lagi seperti dulu, Diana tidak bisa merasa puas dengan penderitaan Dewa. Baginya, penderitaan itu adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ia pernah menjadi orang yang begitu menyayangi Dewa, tetapi pengkhianatan yang ia terima begitu dalam hingga rasanya sulit untuk melihatnya dengan empati. Setiap kali ia mencoba untuk berdamai dengan masa lalu, ada bagian dari dirinya yang menahan untuk tidak memaafkan. Ia tahu, itu adalah langkah yang benar. Namun, hidup tetap saja terus berjalan. Suatu sore yang biasa, saat Diana tengah duduk di depan laptopnya, tenggelam dalam pekerjaan desain yang memakan waktu, ponselnya berdering. Ia melirik layar, dan terlihat nama Dewa muncul sebagai panggilan masuk. Diana terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka berkomunikasi. Hatinya berdebar, ada sensasi yang sulit dijelaskan.
Mengingat kembali semua kenangan buruk, ia merasa ragu untuk mengangkatnya. Namun, entah kenapa, ia akhirnya menekan tombol hijau dan menerima panggilan tersebut. Diana, suara dewa terdengar lemah. Ada nada yang berbeda dalam suaranya, bukan lagi suara penuh keyakinan yang pernah ia dengar, melainkan suara yang penuh penyesalan. Aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan hidupmu, tapi aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Diana terdiam mendengar kata-kata itu. Ia memejamkan matanya sejenak, merasakan semua kenangan buruk yang pernah ia coba simpan jauh-jauh. Pengkhianatan, rasa sakit, kepercayaan yang hilang, semuanya kembali menyerbu pikirannya. Ia merasa dadanya sesak, seolah tidak ada cukup ruang untuk menampung emosi yang datang begitu mendalam. Perbaiki semuanya, suara Diana serak, menahan air mata yang hampir jatuh. Mas, sudah terlambat untuk itu. Kau sudah menghancurkan hidupku, dan aku sudah berusaha bangkit tanpa kamu. Aku sudah membangun hidupku sendiri. Dewa diam sejenak di ujung telepon. Ia tahu kata-katanya tidak bisa mengubah apapun. Ia tahu betul bahwa segala pengkhianatannya tidak bisa dilupakan begitu saja. Namun, rasa penyesalan yang mendalam itu tidak bisa ia sembunyikan lagi. Dia ingin memperbaiki semuanya, ingin kembali ke masa itu, tapi ia tahu itu tidak mungkin. Diana, aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dewa melanjutkan, suara penuh dengan beban kesalahan. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin mencoba. Diana menundukkan kepalanya, memejamkan matanya sejenak, mencoba untuk menenangkan diri. Ia mendengar suaranya kembali bergetar saat ia menjawab. Aku sudah lelah, Mas. Aku sudah lelah dengan semua itu. Aku sudah membangun hidupku tanpa kamu. Aku bahagia, aku kuat, meskipun tanpa kehadiranmu. Dewa merasa seperti ada yang hancur di dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah semua harapan yang ia genggam begitu rapuh dan tak bisa digenggam lagi. Semua kesalahan yang ia buat selama ini seakan datang menghancurkan dirinya. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mendengar kata-kata Diana yang penuh kekecewaan. Semua sudah terlambat, dan Dewa tahu itu. Diana menutup telepon itu tanpa berkata lebih banyak. Ada keheningan yang menyelimuti dirinya, tetapi keheningan itu bukan keheningan yang menakutkan. Keheningan itu adalah keheningan yang penuh dengan kekuatan, kekuatan untuk tidak lagi menyerah pada masa lalu yang penuh dengan luka. Dia tahu, meskipun kata-kata Dewa penuh dengan penyesalan, ia tidak bisa kembali ke sana. Pengkhianatan itu terlalu dalam, dan hati Diana telah belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, meski tidak bisa memaafkan orang lain. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dewa terus berusaha menghubunginya, Diana tetap teguh pada keputusannya. Dia tahu bahwa kehidupan yang ia miliki sekarang adalah hasil dari usahanya sendiri. Tanpa Dewa, ia menemukan kekuatan untuk bertahan hidup, untuk membesarkan anak-anaknya, dan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Meskipun ia tidak lagi bersama Dewa, ia merasa bahwa dirinya lebih utuh dan lebih kuat daripada sebelumnya. Diana telah melalui perjalanan panjang untuk bisa sampai di titik ini, dan meskipun luka itu tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, ia tahu satu hal yang pasti, ia tak akan lagi membiarkan dirinya terjebak dalam pengkhianatan yang sama. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, untuk bahagia dengan apa yang telah ia capai, dan untuk memberi anak-anaknya masa depan yang penuh harapan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Karena meskipun Dewa mencoba untuk kembali, meskipun ia menyesali semua yang telah ia lakukan, Diana tahu bahwa hidupnya harus berjalan ke depan. Tidak ada tempat untuk kembali, hanya ada jalan yang terus terbuka ke depan, jalan yang membawa kebahagiaan, harapan, dan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan akan ia temukan, tetapi akhirnya ia temukan sendiri. Seiring berlalunya waktu, hidup Dewa berubah menjadi serangkaian kejadian yang tak bisa ia kontrol. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan penyesalan, dan setiap keputusan yang ia buat membawa lebih banyak musibah. Begitu banyak hal yang hilang darinya, pekerjaan, hubungan persahabatan, dan pada akhirnya, martabatnya sendiri.
Ia seperti seorang pria yang terjebak dalam labirin kesalahan yang tak berujung, merasa semakin terasing dari dunia yang dulu ia kenal. Dewa terbangun di tengah malam yang sunyi, mendengarkan suara detak jam dinding yang bergema di dalam rumah kosongnya. Ia kini tinggal di sebuah apartemen kecil yang tidak lebih dari tempat berteduh sementara, jauh dari kenyamanan hidup yang dulu ia miliki. Suasana suram itu terasa seakan menjadi gambaran dari seluruh hidupnya. Semua yang dulu ia anggap penting kini hancur begitu saja. Teman-temannya menjauh, pekerjaan yang dulu ia banggakan kini hilang tanpa jejak, dan ia terjebak dalam lingkaran kesulitan finansial yang semakin dalam. Tidak ada yang tersisa, kecuali penyesalan yang menghantuinya. Kecelakaan mobil itu terjadi pada suatu malam yang gelap, saat Dewa sedang melaju dengan kecepatan tinggi, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang ia coba hindari. Rasa kesal, marah, dan frustasi yang mengalir dalam darahnya membuatnya mengabaikan segala tanda peringatan. Namun, nasib berkata lain. Saat ia melintas di tikungan tajam, mobil yang ia kendarai kehilangan kendali, terguling dan menabrak pohon besar di tepi jalan. Tubuhnya terhantam keras ke arah kaca depan, darah mengalir deras dari luka-lukanya. Pendarahan yang tak terhentikan, sakit yang begitu menusuk, dan keheningan malam yang menambah rasa sepi dalam hatinya. Kecelakaan itu bukan hanya membawa luka fisik, tetapi juga memperburuk keadaan hidupnya yang sudah rapuh. Setelah dibawa ke rumah sakit, Dewa harus menjalani beberapa kali operasi, dan ia menyadari bahwa hidupnya kini semakin jauh dari kata normal. Tidak ada yang datang menjenguk, tidak ada teman yang menghibur. Hanya dia dan rasa sakit yang terus menggerogoti, membawanya semakin dalam ke dalam kesendirian yang tak bisa ia lari dari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia jalani ini adalah hasil dari keputusannya sendiri? Apakah karma benar-benar bekerja secepat ini? Setiap kali ia teringat tentang Diana, hatinya semakin terluka. Ia tahu, ia tidak bisa memperbaiki apapun lagi. Waktu sudah terlalu lama berlalu, dan apa yang telah ia lakukan pada Diana terlalu besar untuk dimaafkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan, ia masih ingin kembali ke kehidupan yang pernah ia miliki bersama Diana, meskipun ia tahu itu tidak akan pernah mungkin. Diana, di sisi lain, menjalani hidupnya dengan kekuatan yang tak bisa ia bayangkan. Setelah perpisahan yang pahit, ia memutuskan untuk bangkit, untuk menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa hidup tidak berakhir dengan kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Anak-anaknya, yang semakin besar, menjadi alasan Diana terus berjalan. Mereka adalah segalanya. Mereka adalah bukti bahwa hidup bisa tetap indah meski penuh dengan kesedihan. Diana mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, mengajarkan mereka tentang kebaikan, tentang keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan kepala tegak, meskipun dunia terkadang tidak adil. Anak-anaknya tumbuh dengan percaya diri dan kebahagiaan yang sejati, karena mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Hari-hari berlalu, dan Diana semakin mantap dengan jalannya. Sementara itu, Dewa masih terjebak dalam bayang-bayang penyesalan, mencoba untuk mencari cara agar bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia hancurkan. Ia mencoba menghubungi Diana beberapa kali, berharap ada secerca kesempatan untuk memperbaiki semua yang telah ia rusak. Tetapi setiap kali ia mencoba, hatinya semakin retak, karena ia tahu bahwa semua kata-kata yang ia ucapkan tidak akan bisa mengubah kenyataan. Akhirnya, suatu hari, di sebuah sore yang cerah, Dewa datang mengunjungi rumah Diana. Dengan langkah yang berat, ia berdiri di depan pintu rumah yang dulu pernah ia sebut rumahnya juga. Hatinya penuh dengan penyesalan, dan di matanya, ada harapan yang samar-samar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi entah kenapa, ia merasa ada satu kesempatan terakhir yang harus ia perjuangkan. Diana membuka pintu dan melihat Dewa berdiri di sana. Untuk sesaat, wajahnya yang penuh dengan luka itu terlihat rapuh dan penuh penyesalan. Dewa membuka mulutnya, berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang sejak lama ingin ia katakan, Diana, aku tahu, aku telah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak layak untuk memintamu memberikan kesempatan lagi. Tapi,
Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah aku lakukan, tapi aku ingin berusaha menjadi lebih baik. Aku ingin kembali, Diana. Diana menatapnya dalam-dalam, matanya tidak lagi menunjukkan kekecewaan atau kemarahan. Hanya ada keheningan yang panjang, keheningan yang menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata apapun. Dia tahu, ini adalah titik di mana semuanya harus berakhir. Dengan lembut, Diana menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Mas. Aku sudah selesai dengan itu. Kamu hanya bagian dari masa lalu yang sudah terlalu lama aku tinggalkan. Kata-kata itu menggema dalam hati Dewa. Ia merasa seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang ia harapkan, semua yang ia impikan, kini telah hancur. Ia tahu bahwa Diana tidak akan pernah kembali. Ia tahu bahwa hidupnya, yang pernah begitu penuh dengan harapan dan cinta, kini telah benar-benar hancur. Semua kesempatan untuk memperbaiki diri datang terlambat, dan sekarang ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa tak ada lagi ruang bagi dirinya dalam hidup Diana. Dewa berbalik dan berjalan menjauh, langkahnya terasa berat, seolah-olah dunia ini sudah terlalu berat untuk ia pikul. Diana menutup pintu perlahan dan berdiri di sana, merasakan kelegaan yang mendalam. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah perasaan tentang kebebasan, tentang akhirnya bisa melepaskan segala sesuatu yang mengikatnya pada masa lalu yang penuh dengan luka. Hidup Diana kini lebih cerah, lebih penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Ia tahu, meskipun tidak ada yang bisa menghapus luka-lukanya, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melangkah maju. Dan itulah yang membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya, sebuah kehidupan baru yang ia ciptakan sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengikatnya. Dewa, di sisi lain, hanya bisa berjalan dalam kesendirian, menanggung semua penyesalannya. Tetapi, ia tahu, pada akhirnya, ia harus menghadapi konsekuensi dari segala perbuatannya, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya ke masa lalu yang sudah hilang.